Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Hakim. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang saat ini saya lagi berada di semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kuliah saya, yaitu Fikih Siasah, yang bermaterikan peperangan dan perdamaian dalam perspektif Fikih Siasah. Nah, dalam materi ini saya akan menjelaskan pertama kali yaitu mengenai peperangan, bagaimana sejarahnya. Jadi dalam sejarahnya, dalam konteks sejarah Islam, peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW tercatat tidak kurang dari 19 atau 21. Terjadi perang besar atau yang dipimpin oleh Rasulullah langsung. Selain dalam bentuk perang besar, terdapat pula istilah sejarah Islam yaitu syariah, atau perang yang dipimpin Rasulullah, atau perang yang tidak dipimpin oleh Rasulullah, atau perang kecil yang terjadi sampai 35 sampai 42. Perang dalam konsep Islam ini adalah bukan perang penjajahan dan bukan pula perang perampokan, tetapi perang dalam Islam ini adalah haknya perang untuk membela dan memperlindungi jalannya dakwah Islamiyah. Seperti itu. Perang dalam Islam merupakan bagian dari jihad yang bernilai jika dilakukan di jalan Allah dan ikhlas karena Allah, untuk meninggikan kalimat Allah dengan merealisasikan tujuan diturunkannya syariat Allah. Tujuan syariat Allah adalah meneguhkan dan memelihara kehormatan, keturunan, jiwa, dan akal kita. Maka dari sini dapat kita ketahui bahwa perang dalam Islam itu memiliki tujuan adab, syarat, rukun, dan seni yang indah. Ini yang membedakan perang dalam Islam dan perang di luar Islam. Nah, hal inilah yang disebabkan karena jihad merupakan syariat, maka ia memiliki aturan-aturan yang khusus yang harus diperhatikan. Nah, sebagaimana dalam syariat ibadah lainnya seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Kata perang sebenarnya sangat tidak disukai Islam, karena kata Islam sendiri itu berarti kedamaian. Maka itu Rasulullah pun pernah bersabda begini, janganlah kalian berharap bertemu musuh, tetapi mintalah keselamatan kepada Allah. Dan apabila kalian bertemu musuh, maka bersabarlah. Hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian lanjut kepada istilah perang. Yang pertama, al-jihad, al-qital, al-harb, dan al-ghazwah. Jika kita telaah dari isi kandungan Al-Quran, memang banyak terdapat istilah yang mengacu kepada pengertian perang. Istilah terpenting dalam perang ini yaitu al-jihad, al-qital, al-harb, dan al-ghazwah. Kemudian istilah ini berkembang dan definisikan berbeda-beda dalam masyarakat. Jihad dalam pengertian yang khusus kerap kali diikuti oleh anak kalimat fisabilillah atau di jalan Allah. Hal ini berbeda dengan kata al-jihad yang mempunyai pengertian umum yang mencakup pengertian perang. Kata al-qital dalam Al-Quran hampir seluruhnya mempunyai arti peperangan, seperti halnya kata al-jihad yang berarti perang. Kata al-qital biasanya juga diikuti dengan anak kalimat fisabilillah. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya tujuan dari peristiwa perang dalam Islam semata-mata untuk menjunjung tinggi kalimat Allah. Tidak boleh untuk tujuan lainnya. Jadi jihad itu adalah perjuangan umat Islam di jalan Allah dalam rangka tegaknya
amar ma'ruf dan nahi mungkar. Motivasi jihad yang dilakukan Muslim tidak terlepas dari upaya dari penegakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri adalah perang itu merupakan upaya mempertahankan diri dari serangan musuh dan untuk menahan dan menghentikan serangan. Kemudian dalam konsep Islam itu sendiri, perang itu dimaknai dengan qitalul al-kufari fi sabilillah lillahi kalimatillah, yaitu memerangi orang-orang kafir di jalan Allah dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Itu sama seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian lanjut kepada dalil tentang peperangan. Bahwa dalam dalilnya itu yang pertama, melawan musuh ketika umat Islam dalam suasana perang atau diperangi. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 90 yang artinya dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian tentang menolong orang-orang muslim yang ditindas oleh orang-orang kafir. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 75, yang artinya bahwa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zolim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. Kemudian lanjut tentang memerangi orang-orang kafir bila mereka merintangi orang-orang Islam, agar tidak memiliki kekuasaan karena orang-orang Islam akan memberlakukan hukum syariah itu di muka bumi ini. Itu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 193, yang artinya, dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi, kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Kemudian hukum qital sendiri, yang pertama, fardu kifayah. Ini berarti berperang melawan musuh yang kafir atau musuh yang ingin mencelakakan Islam ke negeri tempat kediaman mereka. Kemudian hukum qital sendiri menjadi fardu ain atau wajib apabila dalam 3 hal. Yang pertama, apabila musuh telah menyerbu umat Islam itu sendiri, dan dengan demikian fitnah menjadi merajalela. Kemudian yang kedua, apabila kepala negara telah memerintahkan umat Islam untuk berangkat ke medan perang. Kemudian yang ketiga, apabila pasukan musuh telah berada di hadapan umat Islam, maka haramlah umat Islam itu lari dari peperangan atau medan perang itu sendiri. Kemudian adab dan etika perang dalam Islam. Dalam Al-Quran dan hadis ada banyak sekali aturan yang dalam perang, yaitu antara lainnya yang pertama harus memegang janji tentunya. Kemudian yang kedua, jangan membunuh orang-orang yang tidak memerangi. Itu termasuk anak-anak, wanita, orang tua, penghuni rumah ibadah, dan sebagainya. Kemudian jangan berlebih-lebihan. Kemudian yang keempat, jangan mencincang. Kemudian yang kelima, jangan meroboh atau membakar bangunan rumah atau segala macamnya. Kemudian jangan menebang pohon atau merusak tanaman. Kemudian yang ketujuh, tidak membunuh dan tidak membunuh yang menyerah. Kemudian 8, memperlakukan tawanan dengan baik. 9, menerima tawaran damai. Kemudian perdamaian. Tentu dalam Islam itu sendiri tidak menyukai adanya yang namanya peperangan. Tentu dari kata Islamnya sendiri, tentu kata Islam itu berarti damai. Jadi perang itu sangat tidak disukai oleh Islam. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Anfal ayat 61-63. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan jika mereka bermaksud menipumu,
maka sesungguhnya cukupkanlah Allah. Dialah yang memperkuatmu dan pertolongannya dan dengan para mukmin dan yang mempersatukan hati mereka. Walaupun kamu membelanjakan semua yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagal lagi Maha Bijaksana. Kemudian tidak benar melakukan penyerangan jika sebelumnya ada perjanjian perdamaian dengan suatu kelompok. Maka penyerangan dapat dilakukan kepada pihak atau kelompok yang melanggar perjanjian. Jika pihak yang telah sepakat melakukan perjanjian perdamaian telah melanggar isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh masing-masing pihak, ataupun jika ada pihak yang melanggar isi perjanjian sebelum jatuh tempo habis masa berlakunya kesepakatan perjanjian tersebut. Kemudian dapat saya simpulkan atau analisa perang dan perdamaian ini bahwa dalam Islam tujuan perang bukanlah untuk memaksakan dakwah, tetapi dalam rangka meraih kebebasan berdakwah menurut ajaran Islam, bahwa mengembangkan Islam dengan kekerasan adalah paksaan. Sedangkan paksaan itu menurut hukum Islam itu terlarang. Itu terdapat dalam Al-Baqarah ayat 256. Kemudian poin kedua bahwa perang dalam Islam mempunyai aturan yang jelas dan tidak boleh membunuh semua orang, melainkan hanya terhadap orang yang melakukan penyerangan baik secara langsung maupun tidak. Kemudian yang ketiga, maksud perang bukanlah memperoleh kemenangan atau harta benda musuh, tetapi menjalankan kewajiban yaitu berjihad dengan jalan yang ditujukan Allah supaya agama Islam menjadi agama yang dikenal atau agama yang universal. Kemudian poin yang terakhir bahwa bila menganalisa ayat-ayat Al-Quran mengenai peperangan dan mengembalikannya pada latar belakang penurunan wahyu serta mengikuti kehidupan Nabi dengan peperangan dan ekspedisinya, maka tidak diragukan lagi bahwa peperangan yang diperbolehkan oleh Nabi adalah perang dalam mempertahankan agama, tidak dalam perang yang untuk merampas nyawa orang atau mengambil harta orang atau semacamnya. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada saran atau komentar, tolong tulis komen di bawah. Saya akhiri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.